Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suci Lestari. Saya dari kelas 3I dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang teori belajar yang ada di psikolog. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Beberapa karya besar Freud yang banyak mendapat kritik dan tanggapan dari para ahli, yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya diurai pada jabaran berikut. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi tentang fungsi dan perilaku psikologis manusia. Istilah psikologis pada awalnya hanya digunakan sehubungan dengan Freud. Jadi, psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Psikoanalisis tujuan pendidikan diberikan berdasarkan analisis adalah untuk memberikan pendidik dan siswa dengan bimbingan tentang apa yang ingin mereka capai dan apa kegiatan tentang kemajuan dan siswa. Teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada yang dua pribadi berbeda walaupun anak kembar memiliki kecerdasan yang sama. Kecerdasan bukanlah berpatokan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Menurut Gardner, ada beberapa kecerdasan yang ada pada manusia, yaitu kecerdasan matematik, linguistik, kinestetik, visual spasial, musik, interpersonal, naturalistik, dan sebuah esensial. Sebuah pendidikan seharusnya menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Teori behavioristik lebih mementingkan pengaruh lingkungan, sedangkan teori kognitif lebih fokus pada apa yang ada dalam diri. Jika teori behavioristik mementingkan pada bagian-bagian, teori kognitif memandang secara keseluruhan. Perbedaan lainnya adalah dalam teori belajar behavioristik, hasil belajar terbentuk secara mekanis, sedangkan dalam teori kognitif terjadi kesinambungan dalam diri. Pertama, berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini pula, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain, serta lingkungannya. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. JMPJ mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan satu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori behavioristik. Teori belajar behavioral adalah teori belajar yang mengubah perilaku siswa sebagai akibat dari proses belajar. Perubahan perilaku siswa ini dipicu oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar aktivitas atau teori aktivis ini diarahkan pada perilaku yang lebih baik. Menurut teori ini, siswa tidak belajar dengan baik kecuali mereka menunjukkan perubahan setelah kelas. Secara psikologi, teori belajar behavioristik dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang didasarkan
pada tingkah laku yang diperoleh dari pengondisian lingkungan. Humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali diri sendiri sebagai langkah untuk proses belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri. Pada kegiatan belajar, seseorang, bahkan guru, tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktivitasan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Membuat individu memahami bagaimana cara bertindak secara demokratis, partisipatif, dan manusiawi. Yang ketiga, individu dapat menjelma menjadi orang yang mudah memahami perbedaan kebebasan. Yang keempat, Anda dapat meningkatkan motivasi belajar individu. Tujuan teori belajar kemanusiaan adalah untuk memanusiakan manusia agar individu dapat lebih mudah memahami diri sendiri dan lingkungannya, guna mencapai aktualisasi diri. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kedua, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang ketiga, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukanlah hal yang utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Manfaatnya adalah Anda dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang yang semula tidak baik karena Anda tidak tahu bahwa Anda baik.